Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajatana semua, ini hari kita akan disuguhkan dengan penampakan-penampakan yang artifisial, ya, penampakan-penampakan yang dikemas dengan sebegitu rupa, dianggap seolah-olah baik, padahal sebenarnya tidak. Dianggap seolah-olah berprestasi, padahal sebenarnya tidak. Jadi coba lihat saja dalam 1-2 hari ke depan nanti akan ada narasi-narasi Pangeran Solo itu akan dikemas menjadi orang yang dianggap sebagai yang muda, yang berbakat, yang muda, yang berprestasi, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita mintakan fakta, mereka sendiri limbung. Apa prestasinya? Kecuali sebagai privilege anak seorang raja, kan begitu. Nah, maka di sisi lain kita lihat juga bagaimana framing-framing terus dilakukan oleh para lembaga survei. Kita kan juga sering bingung, ya. Ini kok di lembaga survei yang ini Anies Ganjar yang menang, di lembaga survei ini Prabowo yang menang, lembaga survei Anies yang Ganjar yang menang, lembaga survei Ganjar yang Prabowo yang menang. Kok Ganjar Prabowo, Aniesnya di sebelah mana? Dulu saya pernah bikin, ya, Anies Ganjar menang di Indobarometer kalau tidak salah gitu, ya. Prabowo menang di LSI, Anies menang di hati rakyat. Nah, begitu, ya. Dan kita akan coba kupas tentang lembaga survei itu, sekaligus juga nanti kita akan bahas tentang di mana, ya, adabnya sang anak raja itu ketika dia bilang bahwa saya nggak masalah dianggap pengkhianat PDIP. Nggak masalah gitu. Jadi bukannya mengklarifikasi, bukannya memberikan penjelasan, tapi dia cuma bilang nggak masalah. Berarti ya memang pengkhianat, dan nggak masalah. Saya jadi pengkhianat yang nggak masalah. Yang penting kekuasaan tetap berada dalam terah kami, kan? Barangkali kurang lebih begitu. Ngeri kan kalau begitu. Nah, tapi kita akan masuk dulu pada rumus lembaga survei perusak demokrasi. Di sini kalau kita zoom, ya, bisa kita lihat. Ini saya dapatin juga dari akun Twitter, ya, nanti kita lihat. Ada Denny JA LSI yang selalu memenangkan Prabowo, ada indikator yang selalu memenangkan Prabowo, yaitu Burhan Muhtadi, tadi Denny JA. Ada Indobarometer yang selalu memenangkan Ganjar, ada SMRC Saiful Muzani Research Consulting yang selalu memenangkan Ganjar, ada Carta Politika Yunanto Wijaya yang selalu memenangkan Ganjar, ada Hanta dari Poltreking yang selalu memenangkan Prabowo. Jadi besok lusa coba aja dilihat, ya, kalau nanti yang muncul survei terbaru dari LSI Denny JA, maka siapa yang menang? Prabowo. Lihat lagi nanti ada survei terbaru dari indikator, siapa yang menang? Prabowo. Survei terbaru dari Indobarometer, siapa yang menang? Ganjar. Ya udah pasti begitu. Artinya sejauh mana kemudian lembaga survei ini bisa dipercaya? Tentu di mata rakyat sudah rusak nama lembaga survei ini. Tapi soalnya media terus naik-naikan, terus diulang-ulang, ya, di Instagram, di Twitter, di YouTube dan segala macam. Hasil survei SMRC, hasil survei Poltreking. Jangan, ya, saya nggak tahu juga. Media juga itu barangkali dibayar juga, ya. Kan di mana logikanya gitu ketika kita melihat, ya, ada persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan nalar publik, tapi tetap saja digaungkan. Maka inilah yang disebut dengan post-truth. Teori post-truth itu, ya, 1000 kebohongan yang disampaikan bahwa ini adalah benar, ini benar, ini benar, ini benar. Maka itu menjadi kebenaran di mata publik. Mata publik meyakini bahwa kebohongan itulah kebenaran. Yang benar jadi bohong. Jadi dibolak-balik gitu. Dunia terbalik ini. Oke, yuk kita lihat di sini. Jadi gini, ini melihat peta hasil survei, ya, akhir-akhir ini gampang ini lihatnya. Ini logika publik saja yang kita pakai, ya. LSI Prabowo, indikator Prabowo, Indobarometer Ganjar, SMRC Ganjar, Carta Politika Ganjar, Poltreking Prabowo. Ya, jadi ya udah. Oh, ya, udah pasti. Jadi nggak mungkin Poltreking kemudian
memenangkan Ganjar, kecuali sudah beralih pemesanan. Kan begitu Bu, yang ada di logika publik hari ini sudah tercap gitu, bahwa lembaga survei ya lembaga bayaran, tergantung yang pesan gitu. Toh selama ini nggak berani mereka nyebutkan kami dipesan siapa, ya nggak mungkin. Dan juga kalau yang paling unik gitu ya, kita selalu bicara diskusi di ruang publik maupun di ruang dunia maya seperti ini. Coba siapa di antara yang ada di sini semua yang pernah disurvei?